Berawal dari seorang pembunuh bayaran yang bernama Giren, kisah pun dibuka di saat ia mendapat tugas untuk membunuh seorang target di sebuah bar. Dengan menggunakan kumis palsu, Giren dengan cepat melakukan aksinya untuk menyelesaikan misinya tersebut. Seperti keluarga yang lainnya, Giren tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Sarah. Giren juga mempunyai seorang anak perempuan dan dia bernama Kimberly. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Giren mau tidak mau harus menyembunyikan status pekerjaannya tersebut dari mereka berdua. You forgot? Daddy's gotta work. Bye. Pada malam harinya, Giren kembali harus menyelesaikan tugas untuk membunuh seorang bos mafia gangster. Lagi-lagi, hanya dengan bermodalkan kumis palsu, Giren pun memulai pekerjaannya tersebut dengan hati-hati. Dalam baku tembak yang terjadi, Giren berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Akan tetapi, tanpa ia duga, istrinya yang berada di balik pintu juga menjadi korban dalam tragedi tersebut. Entah bagaimana Sarah bisa berada di sana, dan yang pasti, seseorang telah merencanakan hal itu untuk mencelakakan Giren. Di tempat persembunyiannya, Giren berencana untuk memburu pelaku atas tewasnya istri yang sangat ia sayangi. Dan bersamaan dengan hal itu, Giren mendapat amplop entah dari siapa yang telah mengirimnya. Amplop tersebut berisikan rekaman video di mana Giren kembali mendapat tawaran untuk membunuh seorang pembunuh berantai dari Rusia dan ia diketahui bernama Drakos. Meet the world's greatest assassin, Regato. Tak berselang lama, seseorang yang bernama Lukas mendatangi Giren. Diketahui Lukas adalah seseorang yang telah mengirim rekaman tersebut untuk menawarkan pekerjaan kepada Giren. Lukas mengatakan jika Giren menyetujuinya dan berhasil menyelesaikan misi untuk membunuh Drakos, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah 10 juta dolar. Giren menolak tawaran tersebut dikarenakan ia mempunyai pekerjaan yang lebih penting, yaitu memburu pelaku pembunuhan istrinya. Dengan demikian, Lukas memberikan nomor telepon kepada Giren, dan jika ia berubah pikiran, Lukas akan menunggu jawaban pasti dari Giren dalam kurun waktu 24 jam. Setelah itu, Giren mendapat telepon dari pihak rumah sakit bahwa Kimberly sedang mendapat perawatan akibat penyakit yang cukup serius. Giren kemudian pergi untuk menemui putrinya tersebut dan menurut laporan dokter, Kimberly mengalami gagal jantung, di mana ia harus mengganti jantung putrinya jika ia masih berkeinginan melihat Kimberly tetap hidup. Dikarenakan Giren tak memiliki uang yang cukup untuk membeli jantung, ia pun menyetujui tawaran dari Lukas. Be fine. Hey. 2 hari kemudian, sesuai dengan jadwal yang diberikan, Giren pun akan menemui Lukas di kota Tokyo, Jepang. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah hotel dan dalam pertemuan itu, ternyata dalam menjalankan misi tersebut, Giren tidaklah sendirian, di mana ada beberapa orang pembunuh bayaran terkenal yang juga turut berkumpul di tempat tersebut. Lukas kemudian mempertemukan mereka dengan bosnya yang bernama Frank, meskipun pertemuan tersebut hanya dengan menggunakan kamera. Sebagai bos besar yang telah mengumpulkan mereka dalam misi untuk membunuh Drakos, Frank kemudian membacakan satu persatu profil dari mereka, termasuk juga dengan Giren sendiri. Antara lain mereka bernama Scott, mantan anggota resmi agen mata-mata Skotlandia, dan yang ini adalah Asa, anggota M16 intelijen Inggris yang dulunya ia berkedudukan sebagai agensi intelijen. Untuk selanjutnya adalah Dyson, mantan komandan Angkatan Laut Amerika yang sangat berpengalaman dalam bertempur. Dan yang ini adalah Rick,
mantan agen rahasia Jerman yang kini telah pensiun. Untuk selanjutnya adalah Ren, kesatria Jepang dengan senjata pedang katana, dan yang ini adalah Hebron, seorang sniper dari Prancis yang telah membunuh sekitar 500 lebih target dan semuanya berhasil ia lakukan. Dan yang terakhir adalah Giren, sang mantan agen CIA yang telah berpengalaman selama 15 tahun. But I do have some. By killing the best. Well, this should be fun. Nope. Akan tetapi, masalahnya adalah mereka semua tidak mengetahui wajah Drakos, di mana mereka sendiri ditugaskan untuk membunuh orang tersebut. Frank kemudian mengatakan bahwa dia akan mengadakan lomba untuk membunuh Drakos, dan pada saat ini juga mereka semua mengetahui bahwa Frank adalah Drakos yang sebenarnya. Hebron yang merasa ditipu, ia berencana untuk tidak ikut dalam turnamen yang Drakos rencanakan. Dan ketika Hebron ingin pergi, sebuah tembakan sniper kemudian membuat dirinya tewas. Drakos sengaja memakai nama palsu agar Giren dan yang lainnya dapat bergabung untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika Giren dan yang lainnya dapat membunuh Drakos, maka 10 juta dolar akan mereka dapatkan. Akan tetapi tak semudah itu. Drakos sebagai pembunuh paling ditakuti di negaranya akan melawan siapapun untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Tak ada pilihan lain, mereka pun setuju untuk mengikuti turnamen tersebut. Dan untuk permulaan, Scud akan memulai turnamen itu untuk membunuh Drakos. Dalam satu gedung yang sama, Giren dan yang lainnya menyaksikan pergerakan Scud. Mereka akan melihat siapa yang akan menang dalam ajang tersebut. Meski Scud adalah seorang mantan intelijen terbaik dari Skotlandia, Drakos dengan sangat mudah untuk mengalahkannya. Scud akhirnya tewas mengenaskan, dan untuk selanjutnya, Dyson memberanikan diri untuk unjuk kehebatannya melawan Drakos. Sebagai mantan komandan Angkatan Laut Amerika, Dyson sangat yakin untuk mengalahkan Drakos. Pada kenyataannya, Dyson tidak dapat mengalahkan Drakos, sehingga ia pun tewas mengenaskan. Dengan adanya kecurangan, Giren pun membuat penawaran kepada Drakos. Ia berencana agar Drakos menyetujui jika sisa dari mereka akan melawan secara bersamaan. Memang benar semua permainan tersebut telah dirancang dengan matang oleh Drakos sendiri, dan menyadari hal itu, Drakos pun menerima tawaran dari Giren di mana mereka secara bersama-sama akan melawan Drakos. Radio mode. Setelah itu, Giren, Asa, Rick, dan juga Ren memulai aksi mereka untuk membunuh musuhnya tersebut. That is a lot of rooms. Dan di sebuah ruangan, Giren harus berhadapan dengan seorang wanita yang cukup hebat. Namun pada akhirnya, Giren dapat mengalahkannya dengan cukup mudah. Beralih kepada Asa, secara tiba-tiba Drakos muncul, dan yang paling mengejutkan, ia berhasil membunuh wanita itu. Setelah membunuh Asa, Drakos pun bertemu dengan Ren, sang pendekar samurai, dan tanpa banyak bicara,
pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. And tell me, Meskipun Ren menguasai teknik pedang dengan sangat baik, ia pun dapat dikalahkan oleh Drakos, di mana dari segi pengalaman Drakos lebih unggul dibandingkan Ren sendiri. Di sisi berbeda, Rick mencoba untuk membunuh Giren. Entah apa penyebabnya ia melakukan hal tersebut, dan yang pasti Giren dapat bertahan dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu Giren pergi untuk menemui Ren, dan yang ia temukan, Ren ternyata telah tewas mengenaskan. Giren cukup sedih atas meninggalnya Ren, dan mau tidak mau ia harus membalas semua perbuatan Drakos atas kematian semua rekan-rekannya. Drakos dan Giren akhirnya bertemu di sebuah ruangan. Dengan sangat marah, Giren pun bergerak cepat untuk membunuh Drakos. if only you hadn't hidden all this from her. If you had told her the truth. Before I kill you! Pertarungan di antara mereka tampak seimbang, dan ketika Giren hampir saja membunuh Drakos, Lukas tiba-tiba muncul dengan menodongkan pistol kepada Giren. This is yours. To a bank account in the Caymans. Dari sinilah terungkap bahwa Drakos melakukan semua ini untuk mencari penerusnya sebagai raja pembunuh. Drakos berkata, jika saat ini ada begitu banyak pembunuh terlatih di seluruh dunia, bahkan mereka dapat menghancurkan tatanan ekonomi negara. Maka dari itu, Drakos membutuhkan seseorang yang lebih hebat darinya untuk menghentikan kelompok pembunuh tersebut, dan orang yang berhak melakukannya tidak lain, ia adalah Giren. Giren cukup terkejut dengan semua yang ia ketahui saat ini, dan karena kelelahan, Giren mengambil penghargaan $10 juta tersebut, yang kemudian ia pergi dari tempat itu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Giren mendapat kiriman video di waktu tragedi pembunuhan istrinya. Orang yang mengirim video tersebut ternyata tidak jauh dari tempat ia duduk, dan dia ternyata adalah Drakos. Drakos mengungkapkan bahwa kematian istrinya akibat perbuatan dari komunitas pembunuh internasional. Mendengar laporan tersebut, Giren berjanji untuk membalas kematian istrinya terhadap siapapun yang terlibat atas tewasnya istri kesayangannya tersebut. Then we go. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.